hukum banding ialah sebuah upaya dari salah satu pihak, baik pihak penggugat ataupun pihak tergugat yang tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan tersebut. Adapun dasar hukum banding perdata yaitu yang pertama ada pasal 199 RBG yang berisikan dalam jangka waktu itu, pihak yang diwajibkan mengajukan saksi harus mengajukan permohonan tertulis kepada hakim komisaris agar mendapat perintah pemanggilan untuk menghadap saksi-saksi pada hari dan jam dan tempat yang telah ditentukan. Bila hal itu tidak dilakukan, maka tidak Dasar hukum banding perdata yang kedua, ada pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang berisikan dari putusan-putusan pengadilan negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah Rp100 atau kurang oleh salah satu pihak dari pihak-pihak atau partijen yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksa perkara diulangi oleh pengadilan tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing. Dasar hukum banding perdata yang ketiga ada pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berisikan putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Tujuan upaya hukum banding yaitu untuk meminta pengadilan tinggi untuk melakukan pemeriksaan kembali atau peradilan ulangan atas putusan pengadilan negeri dengan harapan dapat memperoleh putusan yang lebih adil dan lebih benar. Prosedur upaya hukum banding perdata meliputi langkah-langkah berikut. 1. Pihak yang ingin mengajukan banding harus menyatakan keinginannya secara lisan atau tertulis kepada panitera pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir. Yang kedua, panitia pengadilan negeri harus membuat akta pernyataan banding dan mencatatnya dalam register induk perkara dan register permohonan banding. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh pihak terbanding paling lama 14 hari setelah pernyataan banding dibuat. Yang ketiga, pihak yang mengajukan banding harus membayar panjar biaya perkara banding yang ditentukan oleh panitera pengadilan negeri. Panjar biaya perkara banding harus dibayar lunas sebelum berkas perkara dikirim ke pengadilan tinggi. Yang keempat, panitera pengadilan negeri harus mengirimkan berkas perkara banding ke pengadilan tinggi dalam waktu 30 hari sejak pernyataan banding diterima oleh pihak terbanding. Berkas perkara harus dilengkapi dengan salinan putusan pengadilan negeri, akta pernyataan banding, surat kuasa untuk membayar SKUM, dan bukti pembayaran panjar biaya perkara banding. Yang kelima, pengadilan tinggi harus menerima dan mencatat berkas perkara banding dalam register induk perkara dan register perkara banding. Pengadilan tinggi harus mengadakan sidang banding dalam waktu 30 hari sejak berkas perkara banding diterima. Sidang harus dihadiri oleh para pihak atas kuasanya dan dapat juga dihadiri oleh jurusita, saksi, ahli, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Yang terakhir, pengadilan tinggi harus memeriksa kembali fakta-fakta dan hukum yang terkait dengan perkara banding, serta mendengarkan alasan banding dan jawaban banding dari para pihak. Pengadilan tinggi dapat mempertimbangkan alat bukti baru yang diajukan oleh para pihak asalkan alat bukti tersebut belum pernah diajukan di pengadilan negeri. Pengadilan tinggi harus mengambil salah satu keputusan berikut. 1. Menolak permohonan banding dan membenarkan putusan pengadilan negeri. Kedua, menerima permohonan banding dan mengubah putusan pengadilan negeri sebagian atau seluruhnya. Yang ketiga, membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengembalikan perkara ke pengadilan negeri untuk diperiksa kembali. Yang keempat, membatalkan putusan pengadilan negeri dan menghentikan pemeriksaan perkara karena alasan hukum tertentu. Yang terakhir,
Putusan pengadilan tinggi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak dalam bentuk tertulis. Adapun beberapa putusan yang dapat dibanding, yaitu yang pertama putusan akhir, yang kedua putusan selah dibanding bersama dengan putusan akhir, yang ketiga tergugat tidak dapat mengajukan banding putusan first take, yang keempat penggugat juga berhak mengajukan banding pada putusan first take.